Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle, edisi 19 Oktober 2022. Edisi kali ini bertemakan cita-cita versus ambisi. Ada satu pertanyaan yang datang ke meja redaksi. Pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana orang tua menghadapi atau bersikap dalam hal cita-cita anak dan ambisi. Seorang anak tentunya memiliki impian. Mereka memiliki harapan ingin berprofesi sebagai apa kelak. Tetapi nampaknya orang tua sering menanamkan ideologi atau pemahaman yang sebetulnya merupakan ambisi pribadi yang ditanamkan kepada anak tersebut. Misalnya, orang tua yang pernah memiliki cita-cita sebagai tenaga kesehatan, tetapi kandas, tidak terwujud, dan ia sangat menginginkan agar putra-putrinya mewujudkan impian lamanya tersebut. Contoh yang lain adalah banyak usahawan menginginkan, bahkan mendesak, agar anak-anaknya dapat melanjutkan perusahaan yang telah dirintis selama bertahun-tahun. Namun kenyataannya tidak sedikit anak-anak yang tidak dapat memenuhi harapan, cita-cita, ambisi para orang tua tersebut. Mengapa demikian? Karena anak-anak telah memiliki panggilan profesi yang berbeda dengan orang tua mereka. Apalagi ketika dikenakan pada generasi Z, anak-anak kelahiran 1997 hingga 2012, atau generasi Alpha yang memiliki keistimewaan atau kekhasan dalam menentukan profesi yang diinginkannya sesuai dengan perkembangan serta tantangan zaman. Namun, sekali lagi saya sampaikan, masih terdapat perbedaan signifikan yang cukup dalam yang terjadi antara orang tua dan anak-anak berkaitan dengan persiapan masa depan mereka. Melihat fenomena ini, bagaimana seharusnya orang tua bersikap? Sebelum membahas lebih dalam, saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pertemuan dalam kesempatan dalam program Truth Lifestyle ini. Kiranya Tuhan membuka pengertian pemahaman kami berkaitan dengan perilaku anak-anak kami di dalam menghadapi masa depan mereka. Berikan kami sebagai orang tua hikmat, pewahyuan daripada Tuhan, agar kami cakap di dalam membimbing anak-anak kami untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap orang tua tentunya menginginkan dan mereka mengusahakan segala yang terbaik buat anak-anak mereka. Saya pikir itu merupakan suatu hal yang absolut, hal yang pasti bahwa orang tua akan memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Baik dalam hal pendidikan, kesehatan, dan persiapan-persiapan di dalam menghadapi masa depan. Tentunya orang tua memiliki otoritas. Mereka memiliki kuasa penuh dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh anak-anaknya. Semisal mereka sekolah di mana, lalu ekstra kurikuler apa yang harus mereka ambil, lalu kira-kira pergaulan seperti apa yang harus mereka lakukan, dan lain sebagainya. Namun nampaknya, orang tua diharapkan dapat bersikap realistis dan bersifat inklusif atau menerima keterbukaan di dalam menerima kenyataan bahwa otoritas orang tua memiliki durasi atau memiliki batasan dalam kurun waktu tertentu. Yang saya maksud adalah orang tua tidak selalu dapat mengintervensi terlalu dalam, atau orang tua menjadi aktor utama di dalam menentukan perjalanan hidup anak-anak, apalagi ketika mereka beranjak dewasa. Bapak, Ibu, rekan-rekan orang tua sekalian,
Dengan bertambahnya usia anak-anak, mereka memiliki berbagai pengalaman. Pengalaman yang didapat secara pribadi maupun pengalaman yang berasal dari komunitas. Dan pola pikir, paradigma, cara berpikir mereka akan semakin berkembang. Nah, dengan pemahaman demikian, dengan pemahaman di mana anak-anak pola pikirnya berkembang, keterbukaan dan sikap penerimaan orang tua terhadap perkembangan anak-anak tersebut, sekali lagi diharapkan orang tua dapat menjadi teman diskusi yang nyaman bagi anak-anak, ketimbang selalu menjadi diktator yang mengungkung kreativitas anak-anak. Bapak Ibu sekalian, saya memahami bahwa orang tua memiliki otoritas penuh di dalam mengatur kehidupan anak-anak. Tetapi ketika anak-anak beranjak dewasa dengan perkembangan pola pikir yang ada, tentulah orang tua harus menjadi teman, menjadi sahabat yang juga dapat mendengarkan oleh anak-anak. Orang tua juga membuka telinga untuk apa yang disampaikan oleh anak-anak. Bukan selalu sebagai pihak yang menuntut yang harus selalu didengarkan. Rekan-rekan orang tua, saya berharap agar orang tua dapat mendengar untuk memahami. Orang tua dapat mendengar anak-anak untuk memaklumi. Dan jangan lupa, Bapak Ibu mendengar juga untuk memberikan solusi kepada mereka. Menurut saya, itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu selalu didengarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan mendengar sekedar untuk mengkritisi, bukan juga mendengar untuk mencurigai. Dan saya pastikan kalau posisi mendengar kita memiliki tujuan mengkritisi, apalagi mencurigai, maka proses praktikal mendengar itu akan jauh dari solusi. Fakta lain adalah mengapa para remaja, tidak sedikit remaja yang bisa bercerita panjang lebar dengan teman-temannya ketimbang bicara panjang lebar dengan orang tua mereka. Saya menduga bahwa anak tersebut merasa nyaman dan selalu didengarkan oleh komunitas mereka ketimbang dengan orang tuanya. Makanya mereka lebih nyaman ketika berbicara, bercerita, berdiskusi dengan teman sebaya mereka yang pasti mereka akan mendengarkan. Demikian dengan konteks tema pada kesempatan ini yang berbicara tentang cita-cita versus ambisi. Setidaknya orang tua dapat mengambil beberapa sikap sebagai berikut. Ini berkaitan dengan cita-cita dan ambisi. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus dapat mengenali potensi yang ada di dalam diri anak-anak tersebut. Dengan mengetahui potensi tersebut, setidaknya orang tua dapat membantu dalam memberikan dorongan, dalam memberikan motivasi, arah, dan gambaran untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Ingat ya Bapak Ibu ya, memberi bantuan arah, membantu dalam memberikan arah, bukan memaksakan arah orang tua yang harus diikuti oleh anak-anak. Jika anak-anak memiliki potensi bermain musik yang andal, maka dukunglah mereka menjadi pemusik kelas dunia, kelas internasional, kelas global. Lalu jika anak-anak memiliki potensi olahraga tertentu, maka bantulah mereka mencapai puncak sebagai olahragawan kelas dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan membebani anak-anak dengan bayangan atau nostalgia ambisi masa lalu orang tua. Setiap anak harus menghidupkan, mereka harus mengusahakan dan memperjuangkan cita-cita mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita harus menerima bahwa anak-anak kita dalam kurun waktu tertentu mereka akan memiliki dunianya sendiri. Tentunya dunia yang berbeda dan dunia yang berubah secara signifikan dan dalam percepatan. Dunia sendiri ini yang saya maksudkan adalah maksudnya tidak terlepas daripada pantauan orang tua dan arahan orang tua. Yang saya maksud dengan dunia sendiri adalah bagaimana orang tua dapat tetap menemani, dapat tetap menjadi teman diskusi bagi mereka. Jika pada masa kecil anak-anak selalu dituntun dalam segala hal, maka Bapak Ibu kita harus realistis ketika mereka beranjak dewasa, maka berilah mereka kepercayaan untuk dapat menjalani kehidupan mereka sendiri. Orang tua tetap dapat menemani. Ya, sekali lagi saya sampaikan kalimat penting ini. Orang tua tetap dapat menemani, bukan atau tanpa mengintervensi. Hal yang ketiga adalah,
Saya mohon agar Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa dalam kurun waktu tertentu, sekali lagi mereka harus menjalani kehidupan mereka sendiri. Suatu ketika mereka harus mandiri, mereka harus berdiri di atas kaki sendiri. Mereka tidak, sebenarnya Bapak Ibu ya, mereka tidak pernah menjalani hidup orang tua mereka. Mereka akan dan harus menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karenanya, latihlah mereka mandiri sedini mungkin, agar kelak mereka dapat menentukan dan memutuskan pilihan-pilihannya secara tepat. Apalagi ketika Anda menjadi orang tua yang rohani bagi anak-anak, maka jejak hidup orang tua akan terlihat jelas dan diikuti oleh anak-anak. Dalam surat Filipi 4 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Bapak Ibu, janganlah kita khawatir tentang apapun juga, termasuk permasalahan masa depan atau cita-cita anak-anak kita. Doakan dan jadilah teladan terbaik untuk anak-anak, maka buah jatuh tidak jauh dari pohonnya akan terwujud di dalam kehidupan setiap anak. Dukung cita-cita mereka ketimbang mereka terkungkung dengan ambisi Anda. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.